Di sini tuh ada pacuan. Kamu jangan sampai kayak mama nanti gitu kan. Kamu nanti kayak kan kita doain suka usap ya. Terutama yang kecil tuh. Kalau saya lulus gitu, ya kalau anak tidur itu tuh beda. Polosnya mereka gitu, tapi nggak ketungguan sama mamanya masa-masa kecil itu. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel podcastnya Bang Norman. Kali ini bareng gue Afi Mardika. Gue di podcastnya Bang Norman ini udah ada bintang tamu yang Bintang tamu. mungkin bintang tamu kalian gak asing lagi lah ya buat teman-teman PPDI, PPDI gitu lah. PPDI inklusi gitu kan. Ada saudara kita yaitu Mbak Ida Romaida. Ida Romaida. Ida Roya. Ida Wahyuni. Siapa namanya? Ida Ayu. Ida Ayu. Wahyu nih. Bener, Ida Wahyuni. Wahyu. Nih. Oh, Ida Wahyu. Nih. Ini. Nih dong. Kecil dong. Enak aja. Gue sukanya yang gede. Oh, gedean sih gimana? Kan sekarang ada lagunya tuh. Katanya yang di sana kurang besar. Kurang besar. Perhatiannya. Pengorbanannya. Oh, bentar. Gue punya yang gini, Mbak. Gue punya sesuatu yang gini loh. Gini loh, Mbak Ida. Gue punya sesuatu yang Apa tuh? kecil, pangkalnya kecil, tapi pentolannya tuh gede. Korek ujungnya. api. Enggak, bukan. Cotton bed. Lu mau tebak-tebakan atau apa sih? Kagak, gue mau cerita. Oh iya. Gue mau Oke. nunjukin juga sih, gue punya barang itu gitu. Oh, siap. Apa tuh? Ntar aja deh, nanti di pertengahan aja kita bakalan itu. Sip. Lanjut. Mbak Ida ini ngomong-ngomong asli mana sih, Mbak? Tebak. Nah, Face gue mana face-nya gitu? ini, face-nya masih muka-muka Bengkulu. Enak aja Bengkulu. Muka-mukanya tuh, Mbak Ida tuh kayak muka-muka orang Sumatera. Oh gitu ya, Serius. karena itu ya, dulu kan almarhum suami aku kan orang sana ke bawah kali ya, orang Sumatera kan. Sumatera. Lampung Barat. Lampung Cie, Barat. Ganteng. Itu daerah mana sih? Liwah, Lampung Barat, Oh, dekat Liwah. Danau Ranau. Lampung Barat, Danau Ranau. Itulah intinya. Iya, gimana? Tumben beneran loh. Seumur-umur kok gue baru diundang ini gitu. Diundang apa? Dengan si tim kreatifnya PPDI. Jadi gini loh teman-teman, ini kan berhubung beliau lagi main di tempat kita nih ya. Jadi sayang sekali kalau kita nggak ada obrolan gitu, nggak buat obrolan yang menarik gitu. Ngobrol apa tuh? Boleh. Nah, ini Mbak Ida kan salah satu anggota itu juga kan. Anggota PPDI juga kan ya. Iya. Itu ceritanya gimana sih, Mbak? Ceritanya gimana ya? Jadi mengalir gitu aja sih. Jadi gini ceritanya tuh dulu saya dengan Pak Ketum tuh sebenarnya even ada sewaktu-waktu tuh kita ketemu antara gue kan sales properti ya. Gue tawarin Pak Ketum waktu itu dan gue tuh nggak tahu kalau Pak Ketum itu aktif di organisasi disabilitas ini gitu. Dan gue tuh karena gue tuh merasa betul gue disabilitas termasuk ya daksa kan ya. Tapi gue tuh nggak merasa karena kan gue selama ini istilahnya ya adalah tahapan gue sedih di momen-momen gue waktu awal-awal cari kerja itu kan susah sekali kan ya. Dan pernah gue tuh punya pengalaman
sudah melewati berbagai macam tes, psikotes hingga interview sampai dengan yang gue udah mau ke gue nggak usah sebutin nama perusahaannya ya. Artinya saat itu gue tuh udah lulus semua seleksi, lulus semua tes ya. Dan sewaktu-waktu gue tuh udah dipanggil untuk bekerja. Jadi begitu gue sampai di line gue udah dikasih seragam kalau dulu wearpack ya. Udah sampai segitu loh tahapannya. Begitu hari itu gue jalan tuh semangat dong, gue diterima gitu kan. Jalan hari pertama yang gue pikir semuanya sudah terlewati gitu. Itu tuh nggak nyangka ya, itu sebagian ya dibilang kesedihan gue yang kalau untuk saat ini gue syukuri gitu, karena kalau gue dulu tetap di posisi pekerja, bukan gue mengecilkan di dunia karyawan pabrik ya, artinya kita di operator gitu kan, untuk orang-orang kayak gue, artinya kalau perempuan kena mungkin kalau yang biasa begadang gitu mungkin biasa ya, kalau saya kan tipenya nggak kuat, kalau tidur malam itu nggak kuat. Jadi sekarang ini saya justru bersyukur, untung ya saya nggak diterima di perusahaan tersebut gitu. Jadi saya lebih bersyukurnya sekarang saya lebih, waktu saya fleksibel, terus saya masih bisa kesana kesini, bahkan gabung sama teman-teman PPDI pun saya nggak terbatas waktu seperti itu, Mas Afi. Jadi ada kepercayaan diri sendiri ya, kepercayaan diri kita timbul karena di luar sana juga ternyata masih banyak mungkin yang lebih kurang dari kita. Betul, gitu ya. Justru gini, saya tuh begitu diajak sama Bapak tuh waktu itu ikut gabung, bahkan alhamdulillah saya diberi kepercayaan masuk di kepengurusan PPDI ya. Itu boleh dikatakan saya itu antara bahagia dan sedih waktu itu. Pertama kali saya itu ngelihat teman-teman kan waktu pertama sekali kita di forum ya ketemu gitu. Ya Allah gitu. Ternyata kan dulu image cacat saya tuh cuman tahu mungkin cacat fisik saat nggak ada tangannya atau nggak ada kakinya atau yang pincang atau yang buta atau yang tuli gitu aja. Ternyata di balik itu banyak sekali yang dikategorikan cacat gitu, yang itu itu saya tidak tahu kalau tunarungu itu harus pakai bahasa isyarat, yang saya harus belajar ngomong pakai bahasa isyarat, terus yang tunawicara juga penyampaiannya juga beda lagi gitu kan. Terus ada lagi pokoknya begitu banyak yang saya itu jadi terharu, terus bersyukur ya Allah, ternyata saya diberi inilah kelebihan saya dibanding mereka. Kalau selama ini saya mendengar dia cacat gitu. Ternyata cacat itu banyak sekali, nggak mau melulu yang terlihat di mata gitu aja. Jadi saya nggak sampai jauh imbas ke keluarganya, ibunya, ke kakaknya, atau kalau dia punya saudara adik gitu. Ya Allah segitu gitu. Itu bikin itu rontok. Gini loh Mbak, mau nanya juga ya, tanggapan Mbak Ida tuh sama orang-orang yang disabilitas mungkin yang profesinya itu masih di jalanan, yang masih di lampu merah, kadang dia minta-minta gitu. Itulah tapi sekarang yang saya lihat semakin jarang ya. Kalau dulu memang meminta-minta itu yang disabilitas itu seperti hanya satu-satunya mata pencarian ya. Tapi dengan adanya PPDI dan mudah-mudahan sampai sekarang dan seterusnya program-programnya terus berjalan, terus kita melihat banyak teman-teman kita yang pinter IT banyak sekali. Betul. Dan mereka punya
kreativitas sendiri, kemudian yang punya juga keterampilan lain, misalkan dia bikin makanan, dia buka resto, terus dia ada di belakang layar, dia susun. Keren. Iya. Jadi sekarang saya kepengen tuh saya pribadi gitu, untuk saya menyumbang materi itu sangat tidak mungkin karena saya nggak punya apa-apa. Saya kepenginnya saya pengen berbagi pengalaman aja, bahwa saya dulu juga ada fase-fasenya saya minder, saya malu ketemu orang, terus tapi sekarang saya ya lebih, ya Allah kasih saya seperti ini, pasti Allah kasih saya juga kemudahan gitu. Betul. Ya itu aja Ibaratnya sih. setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan. Ya alhamdulillah saya sudah di fase untuk bersyukur, lebih bersyukur seperti itu Mas Afi. Nah untuk Mbak Ida ini kan saya perhatiin tuh apa-apa sendiri, kesana kemari sendiri ya. Mbak Ida ini nih sosok yang ini loh, Wonder Woman. Wonder Woman. Apa itu Wonder Woman Mas Afi? Wonder itu kan wanita, Wonder itu kan apa sih? Oh, apa tuh? Ayo. Wanita strong, wanita kuat gitu kan, Wonder Woman. Main apa itu? Kuat jengat. Jengat. Lu apa dongkrak lo jengat-jengat. Ya karena Mas Afi ini ternyata orang Jawa. Tadinya ya, saya nggak tahu kalau Mas Afi ini orang Jawa. A few moments later. Mbak Ida ini kan pokoknya melalui fase-fase sendiri tuh dia termasuknya tuh sosok wanita yang kuat loh guys ya, buat ngadepin kerasnya hidup, kerasnya di ibu kota gitu kan ya. Serius nih mau nanyain ini ya. Mbak Ida ini berapa anak nih, ada berapa nih Mbak Ida? Anak. Assalamualaikum. Sip. Sini mas. Udah kita lagi lagi jualan singkong dulu di bawah. Iya nanti dulu lah. Ayo sini gabung ngobrol. Ayo sini. Saya lagi jualan singkong dulu. Nah, yaudah. Ini lagi seru ini. Oke. Gimana lanjut. Nih. Mbak Ida ini berapa lama sih? Nyendiri terus kayak gini? Aku selalu sendiri. Enggak lah, jangan dibahas itu. Kita ngobrol. Enggak, pengen tahu kita nih. Jadi nih Mbak Ida nih melalui fase-fase masa-masa sendiri ditinggal suami itu ya, pada udah berapa tahun Mbak? Beliau sakit apa gimana? Ya tadinya sakit ya, namanya rumah tangga ya, banyak lah. Tapi dalam rumah tangga mah baik-baik saja kan Mbak? Ya baik lah, kalau enggak ya sakitnya itu sakit yang kesekian gitu ya. Memang sudah takdir Allah ya, kalau orang baik mungkin dibilang lebih disayang gitu kan. Aduh. Apa? Ya intinya kita support diri kita sendiri, kita jadikan kesedihan kita, kekurangan kita itu motivasi ya. Kenapa? Kita nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Kita hanya bisa minta tolong sama Allah. Itu aja yang saya yakini, karena keluarga itu support saya, maksudnya kayak saya terutama itu ke ibu ya, maksudnya ke mama itu subhanallah, mama saya itu super sabar gitu kan, karena aku jadi sedih. Jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu. Jadi mama itu support. Mamaku tuh support banget, bahkan di titik nol semua yang bantu aku
terutama doa ya kalau orang tua ya. Waktu itu anakku tuh masih kecil banget yang bontot ya. Itu aku tinggal itu sampai aku yang kepala jadi kaki jadi kepala ibaratnya gitu Mas. Pontang-panting kesana kemari. Iya, karena aku bener-bener aku min nol sekali untuk ekonomi. Artinya aku banyak hutang di sana waktu itu. Banyak hutang, terus aku untuk makan besok pun aku nggak tahu. Ini bukan berarti aku mau mengeluh, tapi ini aku share untuk pengalaman hidupku aja ya. Bahwa ya kita memang harus kuat untuk diri kita sendiri gitu. Kita nggak perlu berharap banyak sama orang, karena orang juga punya kebutuhan, orang lain itu punya kebutuhan. Kemudian fase-fase saya percaya sama orang itu juga ada saya yang sudah anggap sahabat baik, teman dekat, itu ada yang mengkhianati kita, menyakiti kita gitu. Kalau itu sudah jelas ada kerugian materi, ada pastinya, imaterial pun ada gitu, dan terutama mental kan ya. Kalau kepercayaan itu kan ke mental. Kemudian balik lagi, mood booster kita itu apa gitu, anak-anak, hanya anak-anak. Jadi saya ngeliat tuh kalau pulang anak-anak tidur nih, secapek apapun tuh hilang semuanya. Jadi yang ada tuh cuman salah satu obat lelah gitu. Iya, ya. tapi di sini tuh ada pacuan. Kamu jangan sampai kayak mama nanti gitu kan. Kamu nanti kayak kan kita doain suka usap ya. Terutama yang kecil tuh. Kalau saya lulus gitu. Ya kalau anak tidur itu tuh beda. Polosnya mereka gitu, tapi nggak ketungguan sama mamanya masa-masa kecil itu. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi Mereka nggak dapet. Jadi sekarang aku seperti ini, aku semaksimal mungkin aku tuh kepengen anak-anak tuh mendapatkan yang terbaik tuh. Udah stop, cerita sedihnya stop. Berarti itu anak yang bontot itu sekarang sudah SD, kelas 1 ya. Berarti masa-masa fase itu tuh bener-bener pas baru banget ditinggal sama suami tuh. Ya. Berarti dulu memungkinkan ya, bener-bener Mbak Ida itu bener-bener suami itu masih bekerja, dan Mbak Ida itu fokus di rumah ngurus anak. Oh gitu. enggak, saya memang dari gadis memang terbiasa bekerja. Jadi saya kami ya memang berumah tangga itu kalau memang bisa ya memang untuk ekonomi ya saling bantu kita gitu. Kita saling support gitu. Tapi ya itu memang perjalanannya harus seperti itu. Ya sudah, saya terima gitu Mas. Berarti ini anak-anak di rumah sekarang sama siapa? Kebetulan yang besar-besar udah pada yang Udah bisa pada jagain lah ya. pada mondok. Oh, pada mondok. Kalau yang satu kan udah selesai nih kuliahnya. Berarti yang paling gede umur berapa, Mbak? Umur 22. 22. Ya. Hebat, sumpah yang Mbak Ida hebat. Enggak, yang hebat itu suamiku dulu. Jadi dia membentuk aku itu untuk benar-benar bisa mandiri ya. Itu hal positif yang aku ambil gitu. Jadi memang dia tidak istilahnya aku dibuat ketergantungan gitu, enggak. Jadi dia memang memberi aku pelajaran supaya aku bisa mandiri gitu Mas. Jadi ibaratnya kan udah ngebimbing, ibaratnya kalau suatu saat nanti ibaratnya kayak kita nggak lagi sama ataupun ibaratnya kayak mungkin takdir ya gitu kan.
Jadi seenggaknya udah ada bekal buat Ya, Mbak Idanya nggak sendiri. terlalu kaget sih, tapi memang fase yang itu sangat berat. Itu kalau dibilang mungkin Mas Safi belum dan jangan sampai mengalami itu. Yang aku tuh suka di jalan di motor itu, aku tuh sering ngomong sendiri. Keluar suara. Yang aku ngomong. Ya apa yang aku rasain tuh aku ngomong. Aku tuh paling seneng tuh kalau hujan. Aku naik motor tuh. Kalau orang kan hujan neduh ya. Aduh. Aku itu kesempatan buat aku nangis. Aku keluarin gitu. Aku ngomong apa gitu kan. Jadi Kayak biarin gitu, biar aku air tuh mata tuh bercampur iya. air hujan gitu. Jadi anakku tuh nggak tahu kalau aku tuh sedih gitu kan. Terus aku sering kalau mandi itu aku buat kesempatan buat aku nangis gitu. Seandainya saja dunia berubah, ku ingin kembali ke Anakku nggak lihat gitu, anakku. Masya Allah. Dan jadi terbawa suasana. iya makanya ya Mas Safi itu beruntung. Artinya jangan sampai nanti pokoknya kalau nanti sudah punya pasangan, sayangilah istrimu. Pasti Mbak. Karena istri itu benar nyawanya sebuah keluarga. Kalau sampai istrinya sakit mental ya terutama, itu nggak akan yang namanya rumah tangga itu bahagia. Jadi kuncinya itu buatlah istrimu itu nyaman, tertawa, bahagia gitu. Istri itu nggak neko-neko, semua pasti saya rasa ya semua istri itu menginginkan kebaikan untuk rumah tangganya, untuk suaminya, untuk anaknya gitu. Betul. Ya. Ada lagi? Ini jadi gini loh, harapannya Mbak Ida sendiri ya mungkin. Hitungannya berapa tahun? Oh iya, ini keluar dari konsep disabilitas loh. Tadi nggak curang. Tadi bilangnya. Berapa tahun ini Mbak kira-kira? Apanya? Mbak Ida itu setelah ditinggal suami itu sampai saat ini udah berapa tahun? Berapa? 2016. Berapa lama? 2016 berarti 7. Ya. Ya kan sekitar 7 tahunan ya. 7 tahun gitu ya. Oh, pernah pacaran? Pernah. Oh, setelah itu pernah pacaran? Pernah jalin hubungan yang serius gitu ya? Dan saya pernah ketemu cowok toksik. Ya. Yang dimaksud toksik tuh kayak gimana? NPD, dia lagi tenarnya NPD. Gak ngerti tuh NPD. Gak tahu NPD apa. Apa itu NPD ya? Coba searching. Ya pokoknya intinya tapi itu pelajaran artinya ini juga nasihat juga nanti untuk teman-teman yang masih single. Ya. Dan kamu sebagai laki-laki jangan toksik ya. Gak boleh. Nih anakku nih. Gue tuh lebih tipikal gini, beda lebih kayak lebih baik gue tuh nyakitin diri gue sendiri gitu loh, kayak daripada nyakitin orang gitu loh. Aku ada temen ya sekaligus kayak jadi apa ya, boleh dibilang kakakku, saudara juga, jadi karena dia lebih dewasa dari aku mami, kalau manggil dia tuh mami, dia tuh jadi kata-katanya dia itu jadi inspirasi aku gitu. Boleh nakal asal jangan jahat. Boleh nakal asal jangan jahat. Iya. Okay. Dan entahlah itu kebetulan atau gimana, tapi kata-katanya sama persis kayak almarhum bokap. Dulu begitu. Kalau lu nakal aja katanya gitu. Tapi jangan jahatin orang. Kalau jahatin orang, lu terima deh entah kapan waktunya. A few moments later. Pesan dari ayahnya yang nanti nunggu S1 dulu. Iya. Sebenarnya daripada Mbak Eka
Mbak Eka ya kan namanya ya tuh, Iya. Mbak Eka tuh. Jadi Allah salah. Nah kan orang tua itu pasti pengen kalau nek wong Jawa kan bilangnya nyangonin ya. nyangonin. Kalau nyangonin harta ki ndak entek apa nggo rebutan ngono to. Lah nek nyangonin ilmu berguna sampai masa ke masa seperti itu. Mudah-mudahan aku doain juga ya. Mudah-mudahan aku bisa seperti itu, bisa insya Allah nyangonin ilmu anak-anakku. Amin. Dan mudah-mudahan juga diijabah bisa nyangonin Amin. harta. Amin. Amin, amin, Walaupun amin. kan boleh dong halu dulu Boleh. kata-kata Kan- kata orang kan Ih, selawatin aja malaikat dulu. roket atid ada di kanan kiri kita loh, Mbak. Amin, amin, Makanya amin. doa baik itu biar dicatat amal baik Amin, kita. ya Allah, amin. Yang penting kan niat dulu. Baiknya Gusti Allah kan kalau kita niat baik itu kita udah dicatat dulu Pak. Amin, iya, iya, iya. Walaupun belum ngelakuin. Tuh. Mbak Ida, bentar nih. Itu jadi obrolannya kesana kemana Iya. jadi sampai curhat juga dirinya. Iya, iya, tapi nggak apa-apa sih, Mas. Jadi gini, tadi kan sempat bilang tadi di awal kan, Mbak Ida suka yang gede-gede. Oh iya, 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 iya. Oh iya tadi benar. Yang gede kecil tapi pentolannya gede. Nah iya, Nah, aku tadi kan nebaknya korek. iya. Ternyata Tapi apa tuh? Aku punya nih. Apa tuh? Bentar aku ambilin dulu. Iya, boleh. Nih Mbak, nih Ini bukannya buat ini kan ya? apa? Ini buat disabilitas juga kan? Ada Enggak. gunanya. Oh, ini apa nih? Nih, jadi teman-teman ya ini gue tuh beli di Bali ya kemarin waktu acara Aiser di Bali. Jadi orang-orang lucu beli loh. oleh-oleh itu beli oleh-oleh tuh udang, beli apa pokoknya. Iya. Tapi gue beli gini guys. Orang-orang nyampe heran lu buat apaan? Iya, buat apa Ini ada gunanya loh. Mbak. Apa tuh? Oh, iya. Nah, ini bisa buat sambil gitaran kan. Oh iya. Yang penting jangan aku nggak mau. Nggak mau gue. Putuskan saja. Jangan gitu ya. Oke, buat teman-teman podcast Bang Norman, terima kasih udah menonton kita sampai akhir ya obrolan kita yang obrolan nggak jelas. Nggak jelas. Sorry ya. Ngomong-ngomong lapar nih Mbak, Oh, iya. kita kayaknya kita mau cari makan dulu ya guys ya. Oh iya. Oke, thank you banget teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya channelnya Bang Norman. Salam inklusi, Salam inklusi. salam cinta Salam teman-teman disabilitas se-Indonesia, teman-teman PPDI. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.